Hidup ini sudah cukup keras. Kamu tidak butuh tambahan beban dari manusia-manusia yang tugas utamanya adalah menyedot energimu seperti lintah lapar, menyabotase semangatmu dengan komentar tajam, dan membuatmu meragukan dirimu sendiri tiap kali kamu mencoba berdiri lebih tinggi. Masalahnya, sebagian dari mereka menyamar sebagai teman, keluarga, atau bahkan pasangan. Mereka memakai topeng perhatian, tapi di baliknya mereka racun. Diam-diam mematikan langkahmu, perlahan tapi pasti. Kalau kamu masih mencoba bertahan dengan dalih, dia akan berubah, itu sama saja menanam paku di dasar perahu dan berharap perahu itu mengapung lebih lama. Tidak semua orang layak dipertahankan. Beberapa memang hanya mampir untuk mengacaukan, bukan menemani tumbuh. Dan inilah 10 jenis orang berbahaya yang seharusnya kamu jauhi sebelum mereka menghancurkan kamu sepenuhnya. Pertama, penyebar negativitas. Orang ini hidup dari keluhan. Bangun pagi, yang keluar dari mulutnya keluhan. Duduk santai, yang dibicarakan adalah betapa buruknya dunia. Tidur pun, dia pasti sempat memikirkan hal-hal menyebalkan sebelum memejamkan mata. Orang seperti ini tidak sekadar pesimis, dia adalah virus emosi. Ketika kamu dekat dengannya, kamu akan ikut melihat hidup dari jendela kelabu. Bahkan, ketika kamu sedang semangat-semangatnya membangun sesuatu, dia akan muncul dengan komentar seperti, "Yakin bisa?" atau "Kayaknya buang-buang waktu deh." Dia tidak sedang jujur atau realistis. Dia cuma ingin menarikmu masuk ke dalam lubang hitamnya sendiri. Dan lebih parahnya, dia tidak merasa bersalah. Kalau kamu merasa hidupmu sering terasa berat padahal tidak ada masalah besar, coba lihat siapa yang sering kamu ajak ngobrol. Bisa jadi kamu sedang disedot energi positifnya oleh orang yang satu ini. Orang ini tidak akan pernah mendorongmu maju. Dia hanya akan mengajarkanmu cara menyerah sebelum mencoba. Jauhi. Biarkan dia duduk sendiri dengan awan gelap di kepalanya. Kamu tidak harus ikut mendung hanya karena duduk di sebelahnya. Kedua, mereka yang selalu mengkritik dan suka menunjuk kesalahanmu. Kritik membangun itu penting, tapi orang yang selalu mencari celah untuk menjatuhkanmu, itu bukan kritik, itu serangan pribadi yang dibungkus logika. Mereka hidup dari perasaan superior saat bisa menunjuk kesalahanmu, bukan dari keinginan melihatmu lebih baik. Dan orang seperti ini sering menyamar sebagai orang yang apa adanya atau blak-blakan. Masalahnya, mereka tidak pernah benar-benar peduli. Mereka tidak ada ketika kamu butuh dukungan, tapi cepat sekali muncul ketika kamu jatuh atau membuat kesalahan. Dan bukannya membantumu bangkit, mereka justru menari-nari di atas reruntuhanmu sambil bilang, "Tuh kan, sudah saya bilang, kamu tidak butuh orang seperti ini. Dunia sudah cukup kejam tanpa kamu menambahkan satu mulut tajam di sebelahmu setiap hari. Orang ini membuat kamu merasa seperti hidupmu selalu salah, seolah kamu tidak akan pernah cukup. Lama-lama, kamu akan berhenti mencoba hanya karena takut disalahkan. Lepaskan mereka tanpa rasa benci. Mereka bahkan tidak pantas disebut pengkritik. Mereka adalah penghancur rasa percaya diri. Jaga jarak dari mereka sebelum kamu benar-benar kehilangan harga dirimu sendiri. Ketiga, orang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan bertanya, "Kamu capek?" setelah kamu membantunya. Mereka juga tidak akan merasa bersalah ketika kamu kewalahan karena membantu mereka menyelesaikan masalah yang bahkan tidak kamu ciptakan. Bagi mereka, dunia ini panggung satu arah. Mereka pusatnya, kamu cuma figuran yang disuruh tepuk tangan. Kamu bisa mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uangmu. Tapi jangan harap mereka akan melakukan hal yang sama untukmu. Mereka akan memutarbalikkan cerita seolah kamu egois ketika kamu mulai berkata, "Tidak." Mereka pandai bersilat lidah, menciptakan narasi bahwa kamulah yang tidak pengertian. Kalau kamu berada dalam lingkaran ini terlalu lama, kamu akan kelelahan. Dan yang lebih parah, kamu akan mulai merasa bersalah hanya karena mencoba menjaga dirimu sendiri. Itu bukan hubungan sehat, itu jebakan.
Mereka menghisap kebaikanmu dan pergi begitu saja saat kamu habis. Satu hal yang pasti, kamu bukan budak, kamu bukan pelayan batin orang lain. Jika mereka hanya hadir untuk mengambil dan tidak pernah memberi, biarkan mereka pergi tanpa penjelasan. Keempat, mereka yang suka menyakiti. Tidak semua luka terlihat, tapi semua luka, baik yang terlihat maupun tidak, akan meninggalkan dampak. Orang yang suka menyakiti, entah dengan tangan atau kata-kata, adalah manusia yang harus segera kamu tendang dari hidupmu. Mereka tidak sedang kehilangan kontrol, mereka sadar betul dengan apa yang mereka lakukan. Dan kalau kamu tetap bertahan, mereka akan merasa perbuatan busuknya itu hal yang bisa dibenarkan. Emotional abuse jauh lebih licik. Mereka bisa membuatmu merasa tidak layak, tidak cukup, bahkan merasa bersalah atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Mereka membuatmu mempertanyakan realitas. Lama-lama, kamu kehilangan jati diri. Kamu berubah jadi versi kecil dari dirimu sendiri. Mereka mungkin minta maaf, tapi akan mengulang lagi. Siklusnya sama, polanya sama. Dan satu-satunya alasan mereka bisa terus begitu adalah karena kamu memberi mereka panggung untuk tetap berkuasa. Relasi tidak seharusnya membuatmu berdarah-darah, baik secara fisik maupun batin. Lepaskan. Tidak usah pakai syarat atau kompromi. Kamu tidak bisa tumbuh di tanah yang beracun dan terus-menerus diinjak. Kelima, mereka yang iri hati. Orang iri tidak akan pernah bisa melihat kebahagiaanmu tanpa merasa terganggu. Saat kamu bahagia, mereka gelisah. Saat kamu sukses, mereka murka dalam diam. Mereka tersenyum di depanmu, tapi menertawakanmu di belakang. Bahkan kadang mereka tidak ingin menjatuhkanmu secara langsung. Cukup membuatmu meragukan keberhasilanmu sendiri. Itu sudah cukup bagi mereka. Masalahnya, orang iri itu jago berpura-pura. Mereka bisa terlihat perhatian, tapi di balik pujiannya ada nada sinis. Mereka bisa ikut merayakan keberhasilanmu, tapi kamu akan merasakan hawa dingin di mata mereka. Mereka akan bertanya hal-hal yang menyusup seperti racun. Apa benar itu hasil usahamu sendiri? Atau, enak ya, kamu selalu beruntung. Berada di sekitar orang seperti ini membuat kamu terus-terusan menahan diri. Kamu takut terlalu bahagia karena takut membuat mereka tidak nyaman. Kamu takut terlihat berhasil karena khawatir akan menimbulkan jarak. Padahal hidupmu seharusnya tidak untuk terus-menerus menjaga perasaan orang yang tidak bisa ikut senang atas kebahagiaanmu. Jaga jarak dari mereka. Tidak perlu permisi. Orang yang tulus akan ikut senang saat kamu naik. Sisanya, biarkan mereka tenggelam dalam iri hati yang mereka pelihara sendiri. Keenam, mereka yang pemalas. Orang malas bukan cuma soal tidak mau kerja. Mereka juga malas berubah, malas berkembang, malas bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan lebih sial lagi, mereka suka menarik orang lain agar sama-sama tidak bergerak. Mereka bilang, ngapain capek-capek? Atau berdalih, santai aja, hidup toh sudah ada yang atur. Dan ujung-ujungnya, kamu juga ikut stagnan. Masalahnya, mereka bukan tidak punya kemampuan. Mereka hanya terlalu nyaman di tempat paling rendah, dan mereka ingin kamu duduk di sebelahnya supaya mereka tidak merasa kalah. Mereka akan menganggap usahamu berlebihan, ambisimu norak, dan impianmu mustahil. Padahal mereka cuma takut ditinggal. Lama-lama, kamu bisa jadi seperti mereka. Kamu mulai menunda-nunda hal penting, jadi apatis dan kehilangan semangat di dalam dirimu. Bukan karena kamu kehilangan motivasi, tapi karena kamu berada di lingkungan yang selalu menyiram apimu dengan air dingin. Kalau kamu ingin hidupmu naik kelas, jaga jarak dari mereka yang malas. Kebaikan hatimu tidak akan bisa menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan. Ketujuh, mereka yang terus mengecewakanmu tanpa menyesal. Sekali dua kali dikecewakan, itu bagian dari hidup. Tapi kalau berkali-kali dan tanpa rasa bersalah, itu namanya pola. Dan kalau kamu masih bertahan, kamu sedang menyalahgunakan harapan. Orang seperti ini tahu bahwa kamu terlalu baik untuk pergi, jadi mereka menggunakan itu dengan seenaknya. Mereka mudah meminta maaf,
tapi mudah pula mengulangi kesalahan, dan kamu yang terus menanggung beban emosionalnya. Mereka datang saat butuh, lalu menghilang saat kamu membutuhkan. Mereka tidak belajar dari kesalahan, karena tahu kamu akan selalu membuka pintu. Kecewa yang berulang bukanlah pelajaran. Itu cambuk yang kamu biarkan mencambukmu berkali-kali. Dan setiap kali kamu memaafkan tanpa perubahan atau penyesalan dari mereka, kamu sedang memperkuat ego mereka bahwa mereka tidak akan pernah kehilanganmu. Waktunya berhenti jadi korban dari harapan palsu. Orang yang tidak pernah menyesal tidak akan pernah memperbaiki, dan kamu berhak mendapatkan relasi yang tidak perlu dibangun dari luka yang sama berulang kali. Kedelapan, manipulator. Manipulator adalah seniman realitas palsu. Mereka memutar cerita, membalikkan fakta, dan menjadikan dirimu sebagai dalang dari semua kekacauan yang mereka timbulkan. Mereka membuatmu mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan meragukan perasaan dan pikiranmu sendiri. Kamu bisa saja benar, tapi setelah berbicara dengan mereka, kamu akan merasa bersalah. Yang bikin ngeri, mereka tidak selalu kasar. Kadang mereka penuh perhatian, manis, tahu kapan harus bersikap lembut, tahu kapan harus memainkan drama. Tapi itu semua hanya strategi untuk mengendalikan kamu. Mereka ingin kamu tergantung, ingin kamu ragu, mengambil keputusan sendiri, ingin kamu selalu butuh validasi dari mereka. Kalau kamu sering merasa seperti hidupmu bukan milikmu, dan setiap keputusan harus melewati lampu hijau dari seseorang yang katanya sayang padamu, maka kamu sedang hidup dalam kandang yang dibangun oleh manipulator. Mereka akan terus mengontrol hidupmu. Satu-satunya cara menghadapi manipulator adalah dengan mengabaikan semua kata-kata mereka dan menilai berdasarkan tindakan. Kalau semua kata indah mereka tidak selaras dengan apa yang mereka perbuat, maka kamu sedang dipermainkan. Menjauhlah. Kesembilan, mereka yang selalu kompetitif dengan hidupmu. Setiap kali kamu bahagia, mereka membandingkan. Setiap kali kamu berhasil, mereka mengungguli. Mereka tidak pernah bisa sekadar senang untukmu. Semua hal jadi ajang lomba. Kamu beli sepatu baru, mereka pamer tas baru. Kamu cerita tentang naik gaji, mereka langsung pamer investasi. Kamu beli motor baru, mereka membeli yang lebih mahal darimu walaupun harus kredit. Orang seperti ini tidak akan membiarkan kamu menikmati kebahagiaanmu, karena bagi mereka, keberhasilan orang lain adalah ancaman. Mereka selalu butuh pembuktian bahwa mereka lebih, bahkan jika harus membuatmu merasa kecil dalam prosesnya. Berada di sekitar mereka lama-lama membuatmu tidak jujur pada dirimu sendiri. Kamu mulai memendam pencapaianmu, mulai tidak nyaman dengan kebahagiaanmu sendiri, karena takut memancing kompetisi. Padahal hidup bukan pertandingan, dan kamu tidak dilahirkan untuk terus-menerus membuktikan dirimu kepada manusia dengan lubang ego tak berdasar. Jangan lawan api dengan api. Jangan balas mereka dengan ikut bersaing. Balas mereka dengan keheningan dan jarak. Jauhi. Hidupmu terlalu berharga untuk dijadikan papan skor oleh orang yang tak pernah puas. Kesepuluh, mereka yang selalu menjadikan dirinya korban. Ini tipe orang yang selalu jadi tokoh utama dalam drama penderitaannya sendiri. Mereka selalu punya cerita sedih, selalu ada orang yang menyakiti mereka, dan mereka tidak pernah salah. Dunia kejam, semua orang jahat, dan mereka hanyalah makhluk polos yang terus-menerus dizolimi. Padahal kenyataannya, mereka cuma tidak mau bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Awalnya kamu akan merasa kasihan. Kamu ingin bantu, kamu pikir kamu bisa jadi penyelamat. Tapi perlahan, kamu akan terseret. Mereka akan menuntut perhatian, empati, bahkan pengorbanan. Dan ketika kamu mulai lelah, mereka akan bilang kamu berubah. Kamu pun akhirnya jadi seperti semua orang jahat yang pernah ada dalam cerita-cerita mereka. Orang seperti ini menyedot emosimu bukan untuk sembuh, tapi untuk tetap merasa benar dalam ketidakberdayaannya. Mereka tidak butuh solusi, mereka butuh sorotan. Dan selama kamu berada di dekatnya,
kamu akan terus jadi penonton, bahkan terkadang aktor pendukung dalam kisah tragis versi mereka. Lepaskan. Kamu bukan tempat sampah emosi. Kalau seseorang tidak pernah mau bangkit, tapi selalu ingin disanggah dan tidak pernah mengakui bahwa kesalahan ada pada diri mereka sendiri, maka dia bukan butuh bantuan. Dia cuma ingin menggantungkan hidupnya padamu sambil tetap menyalahkan dunia. Hidup ini terlalu singkat untuk kamu habiskan bersama orang-orang yang hanya bisa menumpang, menguras, dan mengikat kakimu saat kamu ingin terbang. Kamu bukan wadah untuk mereka tuangkan racun. Kamu bukan boneka yang bisa dimainkan oleh tangan-tangan yang berpura-pura peduli. Kamu adalah manusia utuh yang berhak tumbuh, bahagia, dan menentukan jalanmu sendiri. Menjauhi mereka bukan berarti kamu jahat. Itu artinya kamu akhirnya sadar siapa yang membawa cahaya dan siapa yang diam-diam menguras baterai dari dalam tubuhmu. Kadang satu-satunya cara untuk mencintai dirimu sendiri adalah dengan menjaga jarak dari mereka yang tidak pernah benar-benar peduli. Dan ketika kamu berani melakukannya, kamu akan tahu kelegaan itu nyata, tenang itu mungkin, dan hidup akan mulai terasa lebih ringan karena kamu tidak lagi membawa beban yang tidak pernah menjadi milikmu sejak awal.